Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, jamaah Masjid Al-Majid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai ta'lim kita atau kajian kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita sendiri, mudah-mudahan kita semuanya selalu Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridhonya, dan kemudian kita dijauhkan dari segala musibah, segala bala dan bencana, dan kita didekatkan bersama orang-orang baik, orang-orang yang saleh. Kemudian anak kita semuanya juga sehat walafiat. Kemudian di Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan kepada Al-Imam An-Nawawi, mudah-mudahan pahalanya selalu melimpah kepada beliau, dan juga kita semuanya yang mempelajari isi bukunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hazin niyya wa kullu niyatin sholihatin ila habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita awali dengan bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa lam ta'budu illa billaka fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu yang lalu saya pernah sampaikan berkaitan dengan tilawatul Quran, ya. Saya akan review dikit, ya. Berkaitan dengan tilawatul Quran. Ini hadis dari Ibnu Sunni, man qara'a fi yaumi wa fi yaumin wa lailatin 50 ayatan lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa dia membaca Al-Quran pada malam hari atau pada siang hari 50 ayat, maka dia tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dikelompokkan sebagai orang-orang yang lalai, ya. Wa man qara'a mi'ata ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa dia membaca 100 ayat pada siang hari atau pada malam hari, maka dia termasuk orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa membaca Al-Quran lebih dari 100 ayat, misalkan 200 ayat, maka Al-Quran itu akan menjadi penolongnya, akan menjadi hujannya di hari kiamat nanti, ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahlul Quran, ya. Kemudian juga kita dianjurkan untuk membaca qiraatus suratun fil yaum wa lailatin minha suratu tabarakah, yaitu surat Al-Mulk, ya. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian surat Al-Waqiah, kemudian surat Ad-Dukhan, ya. Man qara'a ini an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Barang siapa dia membaca Yasin, surat Yasin pada malam hari atau pada siang hari,
dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lahu man qara'a surat ad-dukhan fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa dia membaca surat ad-dukhan, maka dia termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qara'a surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatan. Barang siapa dia membaca surat Al-Waqi'ah pada malam hari atau pada setiap malamnya, maka orang tersebut tidak akan ditimpa kefakiran. Ya. Kemudian an Jabir kana Rasulullah SAW la yanamu kulla lailatin hatta yaqra'u alif lam mim tanzilul kitab wa tabarakal mulk. Dan Rasulullah SAW dia belum tidur sampai dia telah membaca surat surat As-Sajdah, ya. Alif lam mim tanzilul kitab, kemudian surat Al-Mulk, ya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan fadilah-fadilah dalam membaca ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dan sekarang kita masuk kepada kitab atau pasal yang berkaitan dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kitabu hamdillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qulil hamdulillahi wa salam ala ibadihi allazina istafa. Katakanlah segala puji bagi Allah dan keselamatan atas hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allah ta'ala wa qulil hamdulillahi sayuriyakum ayatihi. 6 ayat 93. Katakanlah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memperlihatkan ayat-ayatnya. Banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sekeliling kita. Gak usah jauh-jauh dalam badan kita, ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari bentuk tubuh kita itu sudah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gimana antara gerakan kaki dan gerakan tangan, kemudian juga di kepala, itu semuanya seirama, tidak berlawanan. Ya. Kemudian juga warna kulit kita, ya, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang keputih-putihan. Itu semua karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berbeda-beda dalam hal intonasi, dalam logat, dalam bahasa. Itu juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pergantian siang dan malam, ya, itu juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita ucapkan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan segala kesempurnaan yang sedang kita miliki sekarang ini. Ini adalah rahmat dan nikmat Allah, yang kita ucapkan adalah alhamdulillah, ya. Wa qala ta'ala wa qul hamdulillahillazi lam yattahid walada. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan juga tidak memperanak, ya. Lam yalid wa lam yulad, ya. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat dan rahmatnya kepada kalian. Kemudian wa qala Allah ta'ala fazkuruni azkurukum wazkuruli wala takfurun, ya. Kata Allah, ingatlah kepadaku, niscaya kata Allah saya akan mengingat kamu. Waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah atas rahmat yang telah saya berikan kepadamu, jangan engkau kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah saya berikan. Istilahnya kufur itu kalau kita sudah diberikan kenikmatan, sudah diberikan rahmat, sudah diberikan waktu, sudah diberikan kesehatan,
tapi kita tidak mau bersyukur dengan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dengan hal itu, dengan apa yang kita miliki sekarang ini, apapun kondisi kita, selalu kita mengucapkan alhamdulillah. Kata alhamdulillah itu adalah kata-kata yang memberikan energi yang positif dalam diri kita, ya. Dalam hadis, ya, waraina fi sunani Abi Dawud wa Ibni Majah wa Musnad Abi Awana al-Isra'ini al-Mukharraj ala Sahihi Muslim, ya, ini dari Sahih Muslim rahimahumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kullu mri'in dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang tidak diawali dengan kata alhamdulillah, maka perkataan atau perkara tersebut kurang afdol atau kurang berkah, ya, atau ya sedikit berkahnya, ya. Wa fi riwayatin bihamdillah wa fi riwayatin bil hamdi fahuwa aqta, fi riwayatin kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Setiap perkataan yang tidak diawali dengan kata alhamdulillah, maka kata-kata tersebut atau pidato tersebut kurang afdol. Kullu mri'in zibalin la yabdu fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dan juga setiap perkataan yang tidak diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka perkataan tersebut itu kurang afdol atau kurang berkah. Nah, dengan hal itu setiap perkataan kita, setiap pekerjaan kita itu kita niatkan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Percuma kalau kita bekerja 8 jam, bahkan ada yang sampai 10 jam, ya. Bahkan ada yang begadang sampai malam, ya. Tidak istirahat. Kalau itu kita tidak niatkan, hanya tidak kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa yang kita kerjakan itu meaningless, tidak ada artinya dan tidak bermanfaat, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bekerja itu untuk apa? Dalam rangka itulah sebagai biar kita itulah bertahan dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kerja itulah sampingan, tujuan kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita bekerja tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah melupakan pokoknya, ya. Warwaina fi hadzal alfaz kulluha fi kitabil arba'in lil hafiz Abdul Qadir Ar-Rahawi. Nah, semua hadis-hadis ini juga ada dalam kitab Al-Arba'in yang dikarang oleh Abdul Qadir Ar-Rahawi, wa huwa hadisun hasan. Ya, banyak hadis-hadis hasan di dalamnya. Kemudian juga walaupun ada hadis mursal, ya, tapi ketika dikuatkan dengan hadis yang lain, ya, wal mausulu jayatul isnad fa iza ruya al hadisu mausulan wa mursalan fal hukmu litisali inda jumhuri ulama li'anna ziyadatun siqatun, dan itu tambah kuat, wa hiya maqbulatun indal jamahir. Wa ma'na dzibarin ailahu halin yatahamu bihi, ya, hal-hal yang memang dia perhatikan, ya. Dan makna aqta itu artinya adalah naqsun qalilul barakah, ya. Jadi makna aqta tersebut itu adalah berkahnya itu sedikit, ya. Qalilul barakah, ya. Wa ajzamu bi ma'na wa huwa bidzali al mu'jama wa bil jim qala ulama yustahabul al buda'ah wa al bida'ah bilhamdulillah likulli musannifin atau musnifin. Di
anjurkan untuk memulai dalam hal mengarang buku, menulis buku dengan ucapan alhamdulillah. Dalam memulai belajar kita dengan ucapan alhamdulillah. Dalam memulai kita mengajar orang lain dengan ucapan alhamdulillah. Wa khatibin, ya. Kemudian juga berkhutbah dengan mengajarkan alhamdulillah, ya. Kemudian juga perkara-perkara yang dianggap itu adalah penting atau perkara-perkara penting, kita dianjurkan untuk memulainya dengan ucapan alhamdulillah. Wa qala Syafi'i rahimahullah, ahabbu ayuqaddimal mar'u baina yadayhi khutbatahu wa kullu amrin talabahu. Hamidallahu ta'ala wa sana alaihi subhanahu wa ta'ala wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, ya, itu dianjurkan seseorang itu untuk memulai khutbahnya atau pidatonya atau perkataannya atau setiap apa yang dia minta dengan ucapan alhamdulillah atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata alhamdulillah atau ucapan alhamdulillah itu adalah salah satu rukun yang ada dalam rukun khutbah. Kalau tidak mengucapkan itu, maka khutbahnya dianggap tidak sah. Maka kata alhamdulillah itu harusnya memang kita dengan dengan mudah kita ucapkan. Kita ketemu teman kita alhamdulillah. Kita bangun pagi alhamdulillah. Kita bangun jam 3:30, jam 3, ya, alhamdulillah. Misalkan ada kucing berantem di depan rumah, jangan kita maki itu jam 3:30, itu utusan malaikat untuk sebagai wasilah untuk kita bangun jam 3:30 itu, ya. Ada ayam kangkurwao, itu udah pagi hari, ya. Alhamdulillah, ya. Artinya panca indera kita masih bekerja dengan jernih, ya, dengan sehat, dan itulah rahmat dan nikmat Allah yang paling besar. Dan kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi ketika kita bilang sami Allahu liman hamidah, Allah Subhanahu wa taala mendengar bagi orang-orang yang memujinya. Makanya sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allah, Allah mendengar. Mendengar siapa? Orang-orang yang selalu memujinya. Memuji siapa? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika bilang kita alhamdulillah, tidak ada yang patut dipuji. Pujian-pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kita bangun dari tidur alhamdulillah, kita makan alhamdulillah. Bahkan malam ini kita bisa makan 1 piring nasi dengan segala macam lauknya, dan besok kita tidak tahu dari mana makanan itu, dan kita belum tahu apakah ada atau tidak, dan itu kita sudah dianggap sebagai orang kaya di dunia. Baru kita makan malam ini, besok kita tidak tahu makan apa. Apalagi sekarang Pak Haji sudah memprediksi sebulan ke depan itu sudah ada jadwalnya. Hari ini makan di sini, Jumat depan makan di sana, kemudian tanggal sekian saya menghadiri ini. Sudah ada semuanya, ya. Itu sudah lebih dari kaya, ya. Apa-apa semuanya sudah ada, ya. Tidur tinggal tidur. Walaupun ada yang bocor-bocor dikit, ya. Itu alhamdulillah, ya. Faslun ilam annal hamda mustahabun fi ibtida'i kulli imri'in zibalin kama sabaq. Jadi ketahuilah bahwa mengucapkan alhamdulillah itu mustahabun fi kulli imri'in. Setiap segala sesuatu kita lakukan itu adalah kita ucapkan alhamdulillah. Bahkan kita pernah lalui dan pernah kita pelajari sebelumnya,
Adab-adab dalam berdoa, sebelum kita berdoa itu adalah kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian kita bersolawat atas Nabi. Kemudian kata Nabi, setelah dua hal itu ucapkan, baru terserah mau minta apa saja. Jadi kita juga dalam meminta itu ada SOP-nya, ada undang-undangnya, ya, dalam hal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan sebelumnya kita beristighfar, ya. Sudah dibahas tadi sebelum tentang istighfar, bagaimana fadilah dan keajaiban orang-orang yang beristighfar itu, ya. Wa yustahabu ba'dal faragi minat ta'ami wasyarab, dan juga dianjurkan, mustahab pun mengucapkan alhamdulillah setelah selesai makan, setelah selesai minum, ya. Kok saya makan 2 piring kok belum kenyang-kenyang, ya? Ya karena memang sedikit kali ngambilnya, ya Pak Haji, ya. Coba ngambil banyak, ya pasti kenyang, ya. Kalau sudah ambil banyak dan belum kenyang, berarti belum baca doa, ya. Sudah baca doa, sudah ambil banyak, lauknya banyak, nasinya banyak, belum kenyang, berarti ada yang salah dari dari badannya, ya. Tapi paling tidak kita semuanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap makanan yang kita makan, ya, minuman yang kita minum, ya. Wal atos itu bersin, ya. Coba Pak Haji bersin. Alhamdulillah, ya. Ya, itu bersin. Setelah kita bersin alhamdulillah, ya. Ya. Wa inda hitbatil mar'ah, dan juga saat melamar perempuan. Itu juga kita ucapkan alhamdulillah, anak kita bisa melamar perempuan. Alhamdulillah. Anak kita bisa dilamar, alhamdulillah. Jangan Pak Haji yang melamar, ya kan? Melamarkan iya. Ya, tapi kalau melamar cukup Pak Haji, ya. Alhamdulillah, ya. Kata Pak Haji, kalau saya dilamar alhamdulillah, ya. Ya. Wa inda hitbatil mar'a wa huwa talabu zawajha, ya. Kemudian juga saat pada akdun nikah, ya, inda akdin nikah, pada waktu akdun nikah, ya, itu juga kita ucapkan alhamdulillah. Jadi kita sudah jatuh akad nikah. Saat akad nikah itu ribuan malaikat mendoakan, dan itu berlangsung dengan hikmat dan itu sakral, ya. Ketika selesai itu kita ucapkan alhamdulillah, ya, sah alhamdulillah, ya. Wa ba'dal khuruj minal khala', dan juga kita ucapkan alhamdulillah setelah selesai kita dari kamar mandi, ya. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, ya. Beda dengan masjid. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, ya. Itu di masjid, ya. Alhamdulillah. Wa sayati bayanu hazil mawadi fi abwabiha bidala iliha wa tafri' masailiha insyaallah. Ini banyak dalil-dalilnya berkaitan dengan alhamdulillah. Wa qad sabaqa bayanu ma yaqalu ba'dal khuruj minal khala fi babihi wa yastahabu fi ibtida'il kutub al-musannifa kama sabaq kadzaka fi ibtida'i dirasil mudarris wa qira'atul talibin sa'un qara'a hadisan aw fikhan aw ghairihima wa asnul ibarat fi dzalika alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kita belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir, belajar yang lain-lain, kita ucapkan semuanya, kita mulai alhamdulillah, ya. Sila kita bismillah, alhamdulillah. Faslun hamdulillah ta'ala ruknun fi khutbatil jum'ah ghairiha la yasihu shay'un minna illa bihi
Kata alhamdulillah juga sebagai salah satu syarat rukun khutbah atau salah satu rukun khutbah, wala yasir syai'un minha illa bihi. Dan juga tidak sah khutbah tersebut kecuali dengan alhamdulillah tersebut, ya. Wa aqallul wajib alhamdulillah. Minimal kita mengucapkan alhamdulillah, udah cukup. Alhamdulillahillazi arsala rasuluhu, alhamdulillazi khalaqal mauta, alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim, alhamdulillahillazi anzalal kitab, anzalal quran, wat taurat wal injil. Nah, itu sigo-sigo dalam perkataan alhamdulillah. Wal afdalu ayazida minat sana'i wa tafsiluhu ma'rufun fi kutubil fiqhi wa yastatu kaunuha bil arabiyyah. Dan memang dianjurkan lebih afdal itu lengkap alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Itu lebih afdal, dan itu banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih, ya, dalam kitab-kitab hadis, dan diucapkannya adalah dalam bahasa Arab, ya. Jangan dalam bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Bugis, bahasa Aceh. Yang itu lebih afdal adalah dalam bahasa Arab. Makanya dalam khutbah Jumat itu adalah syaratnya adalah bahasa Arab. Dalam kitab Imam Syafi'i itu diterangkan bahwa khutbah Jumat maksudnya menyebutkan rukun-rukunnya itu adalah dalam bahasa Arab, ya. Segala puji bagi Allah, jangan alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, asyhadu an la ilaha illallah. Itu dalam bahasa Arab. Jangan dibaca dalam bahasa Indonesia, ya. Wa yustahabbu ay yakhtima du'aahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian juga dianjurkan untuk menutup doa dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kadzalika yabtadi'uhu bilhamdulillah. Begitu juga dalam memulai doa tersebut dengan perkataan alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, surat Yunus ayat 10. Wa amma ibtida'ud du'a bihamdulillah wa tamjidi fasayati dalilu minal hadis sahih qariban fi kutubis salati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala. Jadi memulai doa dengan kata-kata alhamdulillah itu nanti ada pembahasannya selanjutnya, ya. Wa yustahabbu hamdulillahi ta'ala inda husulin ni'mah aw indifa'i makruh sawun hasala dzalika li nafsihi aw li sahibi aw lil muslimin. Dan juga kata alhamdulillah kita ucapkan ketika kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau kita lolos dari musibah, dari bencana, ya, kita ucapkan alhamdulillah. Entah itu kita yang merasakan atau teman kita atau orang-orang muslim. Jangan kita lakukan ketika teman kita, saudara kita mendapatkan rahmat Allah, kita yang dengki, kita yang kepanaskan, kita yang iri. Jangan. Kita ucapkan alhamdulillah. Ada saudara kita dia lepas dari bencana, kita ucapkan alhamdulillah. Ada saudara-saudara kita yang mendapatkan rahmat dan dijauhkan dari al-bala wal musibah, kita ucapkan alhamdulillah. Itu yang disebut dengan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu adalah saling merasakan, ya. Seperti satu bangunan, ya. Kalau yang lainnya itu roboh, maka juga ikut roboh. Ya, nah itulah perasaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita mendapatkan rahmat itu baik kita maupun orang lain atau teman-teman sesama
muslim itu kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan temannya itu mendapatkan musibah malah kita bersyukur, ya. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadhina fi min khamrin wa labnin fanazza ilaihima fa'awzal laban faqala lahu Jibril alhamdulillahillazi hadaka lil fitra la hastal kham guyat ya ummatak, ya. Itu Rasulullah SAW pada suatu malam itu dianya ada susu dan ada khamar. Kemudian Jibril menyuruh Rasulullah SAW untuk memilih dari keduanya itu, maka Rasulullah SAW itu memilih susu. Maka Jibril berkata, alhamdulillahillazi hadaka lil fitra. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kamu petunjuk untuk hal-hal yang sifatnya fitrah seperti ini, ya. Artinya kita datang ke masjid ini adalah rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk. Alhamdulillah. Kita pulang ke rumah tidak nyasar, ya. Alhamdulillah, itu petunjuk. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Jadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan itulah sebagai rahmat. Coba kita tidur, kita beraktivitas, kita hidup tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akan goyang diri kita, ya. Kita bangun rumah aja harus ada petunjuk dari dari tukangnya, ya, insinyurnya ada. Kalau kita bangun asal-asalan itu akan roboh, ya. Apalagi kita hidup, ya, harus ada petunjuk, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wal tuqa wal afa wal ghina. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi itu menjadi bermanfaat buat kita semuanya, dan kata alhamdulillah ini kita biasakan dalam diri kita, dalam setiap aktivitas kita, sehingga setiap apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.